Salam Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita sekalian. Pada kesempatan yang baik ini saya senang sekali boleh berjumpa kembali dalam satu renungan firman Tuhan yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya angkat dari beberapa ayat yang terdapat di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Namun tidak semua ayat akan kita bahas, tetapi ada beberapa hal yang penting yang menjadi tema kali ini yang akan saya beri judul Rahasia Diberkati Tuhan Seperti Hidup Ayub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub adalah seorang yang menjadi tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama dan terkenal sebagai seorang yang kaya raya pada zamannya, dan Ayub hidup sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, atau dengan kata lain bahwa Ayub itu adalah hidup sejaman dengan Abraham. Tempat di mana Ayub hidup adalah sekitar daerah Uz, yaitu Arab Utara, yang adalah bukan daerah kawasan Yahudi. Tetapi apa yang akan kita pelajari Bapak Ibu Saudara, sebagaimana telah kami sampaikan pada awal tadi bahwa Ayub adalah diberkati Tuhan dan tentu punya rahasia yang sangat luar biasa yang menjadi refleksi buat kita sekalian sebagai orang percaya. Dikenal Ayub adalah seorang yang jujur, seorang yang saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini bukan satu sekedar narasi yang diungkapkan oleh penulis Alkitab, tetapi ini adalah satu pujian yang datang dari Allah sendiri. Bahkan Ayub adalah dikenal sebagai orang yang dibanggakan oleh Tuhan. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, rahasia kehidupan Ayub boleh menjadi satu cerminan bagi kita orang percaya, bahwa sekalipun Ayub saleh, dia tidak begitu saja menjalani hidupnya penuh dengan kelancaran seperti apa yang diharapkan pada umumnya orang. Kalau dia ingin hidup dengan Tuhan, pasti segalanya lancar. Ada beberapa hal yang penting yang hari ini Bapak Ibu Saudara saya akan bagikan buat kita sekalian, yaitu rahasia diberkati Tuhan seperti hidup Ayub. Yang pertama saya akan bacakan di dalam pasal 42 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, Ayub mengatakan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ini adalah ungkapan Ayub bahwa ia percaya sepenuhnya Allah mempunyai rencana yang indah di dalam setiap kehidupan pribadi Ayub. Dan karena itu dia katakan bahwa Allah bisa melakukan segala perkara sesuai dengan kehendak dan karakternya. Artinya tidak serta-merta bahwa apa yang kita inginkan Allah bisa melakukan, tetapi melalui satu proses di mana dikatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala perkara atau segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya rencana Allah di dalam kehidupan pribadi Ayub yang merupakan satu kehidupan yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, yang pertama, rahasia diberkati oleh Tuhan melulut pengalaman Ayub sebagai orang yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang jujur dan menjauhi kejahatan adalah dia percaya bahwa Allah begitu berdaulat di dalam hidupnya secara pribadi. Ini menggambarkan juga bagi kita sekalian, tentu sebagai anak-anak perjanjian baru, orang Kristen yang percaya sebagai anak Tuhan, Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, kita juga harus mempunyai keyakinan yang kuat bahwa apapun yang terjadi kita harus yakin bahwa di balik semua peristiwa yang kita alami, sekalipun itu pahit, tapi Allah punya rencana yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti juga Ayub. Jadi semua harus dijalani karena Allah berdaulat dan dialah sanggup melaksanakan sesuai dengan kehendaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari kesuksesan Ayub sebagai orang yang diberkati, tentu dalam perspektif rohani, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah dia mengenal Tuhan secara pribadi. Ini disampaikan di dalam pasal 42 ayat yang kelima yang demikian. "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau." Ini berbicara sebelum Ayub mengenal dan berjumpa Tuhan secara pribadi. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi sebelumnya Ayub terpengaruh oleh sahabat-sahabatnya. Ada 3 sahabatnya yang berbicara diskusi tentang Allah, tetapi justru tidak membawa kepada kehidupan yang benar di hadapan Allah bagi Ayub. Tetapi ketika
dia mendalami dan mengalami satu proses kehidupan melalui penderitaannya, dan Tuhan menyingkapkan rahasia kehidupannya. Dia menyatakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini berbicara bahwa Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi bukan sekedar lewat hukum, lewat tatanan, tetapi secara intim. Jadi mengenal secara pribadi, karena Allah yang disembah oleh Ayub seperti juga Allah yang kita sembah adalah Allah yang pribadi, yang bisa kita ajak berbicara, kita ajak berdiskusi, kita ajak rasakan segala sesuatu, dan kita sampaikan sesuatu yang ingin kita sampaikan. Inilah yang penting bagi saudara dan saya, bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen harus mengenal Tuhan secara pribadi. Adapun rahasia yang ketiga, supaya kita dapat diberkati oleh Tuhan seperti juga Ayub dalam kehidupannya, maka kita harus berdoa untuk sahabat-sahabat yang telah berkata bohong tentang Allah. Ini yang dilakukan oleh Ayub. Mengapa demikian? Karena para teman-temannya yang selama ini membohongi Ayub tentang Allah, maka mereka juga harus dipulihkan. Dan ini harus dikembalikan dalam keadaan yang normal. Dan dengan demikian Tuhan berbicara supaya Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya yang selama ini berkata bohong tentang Allah. Dan itulah maka Tuhan menghendaki bahwa doa orang yang benar itu besar kuasanya. Karena Ayub adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Allah, orang yang menjauhi kejahatan, dan orang yang jujur. Dan Tuhan katakan supaya Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya yang telah berbuat dusta kepada Ayub tentang Allah. Dan orang-orang itu tentu juga dipulihkan, karena Tuhan memang menghendaki pemulihan tidak hanya Ayub tetapi juga sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, apa yang didapat Ayub ketika dia melakukan tiga hal ini, yaitu percaya bahwa Allah punya rencana yang indah dalam kehidupan pribadi Ayub. Yang kedua, Ayub mengenal Tuhan secara pribadi, tidak hanya melalui hukum-hukumnya yang secara formal dan legalistik, tetapi secara intim karena kuasa roh Tuhan yang hidup di dalam hati nuraninya. Dan yang ketiga, berdoa untuk sahabat-sahabatnya, karena dengan berdoa itulah maka Ayub dipulihkan hubungannya dengan sahabat-sahabatnya yang selama ini justru menjadi biang kerok atau penyebab dia keliru memandang Allah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara setelah Ayub mengalami tiga hal dari apa yang Tuhan kehendaki? Yang pertama, dikembalikan 2 kali lipat hartanya. Ini adalah gambaran tentang bagaimana Tuhan akan memulihkan orang yang menderita asal dia setia, taat, dan sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Yang kedua, diberikanlah kembali 10 anaknya, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Bahkan dikatakan di sana anaknya yang telah mati itu sebelumnya sekarang ada anak yang baru, karena Tuhan memberikan 10 anaknya yang baru bagi Ayub. Dan 3 diantaranya adalah perempuan yang sungguh-sungguh cantik jelita. Menurut kitab Ayub ini tidak ada seorang yang punya kecantikan seperti anaknya Ayub. Kemudian yang terakhir, ia hidup memiliki usia yang lanjut, bahkan dikatakan sampai mengalami hidup dengan generasi yang keempat. Ini luar biasa. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kehidupan Ayub ini yang diberkati oleh Tuhan sebagai refleksi kehidupan saudara dengan kami sebagai orang percaya, supaya saudara tetap percaya kepada Tuhan bahwa Allah punya rencana yang indah di dalam setiap kehidupan, walaupun jalannya memang tidak mudah harus kita tempuh, tetapi percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk masa depan saudara dan saya. Mari kita mengenal Tuhan secara pribadi, libatkan diri saudara dalam doa dan mengundang Roh Kudus supaya saudara boleh mengenal secara pribadi. Dan yang ketiga, mari kita berdoa untuk orang-orang yang selama ini mungkin membuat saudara dirugikan, tapi percayalah itulah cara Tuhan untuk memulihkan kehidupan saudara dan untuk menyatakan bahwa saudara dan saya sebagai orang yang benar-benar diberkati secara rohani, dan ekses dari semuanya itu berkat jasmani yang akan mengalir, semua dikembalikan seperti apa yang Tuhan telah janjikan. Kehidupannya semakin diberkati, bahkan hidup bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.